Sebelum memulai ibadah siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Pakai baju yang rapi. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo adik-adik IN Kids, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa baik ya. Wah, Miss Dewi melihat ada wajah-wajah yang semangat, wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang ceria. Pasti adik-adik semua sudah siap nih untuk beribadah siang hari ini. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang karakter kesetiaan. Nah, Miss Dewi lihat tuh adik-adik semua ya, dimanapun kalian berada, Miss Dewi lihat kalian selama ini sudah setia ya untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu sekalipun melalui online. Dan Miss Dewi juga percaya bahwa Tuhan juga melihat dan menghargai kesetiaan kalian. Nah, adik-adik, hari ini ya, minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita akan belajar tentang buah roh ya. Masih ingat buah roh itu apa? Ya, buah roh itu ya berbicara tentang karakter Tuhan atau sifat-sifat Tuhan ya. Nah, minggu ini adik-adik ya, kita akan belajar 2 buah roh sekaligus ya. Kita akan belajar 2 karakter sekaligus. Yaitu apa? Yaitu gentleness atau kelemah lembutan dan self control atau penguasaan diri ya. Jadi minggu ini ya, ingat adalah minggu terakhir kita belajar tentang buah roh. Dan di minggu ini kita belajar tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Mungkin kalian bertanya, kenapa Miss kok langsung 2 ya? Nah, karena antara karakter kelemah lembutan dan penguasaan diri ini saling berhubungan ya. Nah, seperti apa hubungannya? Bagaimana? Nah, kita akan belajar sama-sama siang hari ini ya. Jadi yuk kita segera aja mulai ibadah kita siang hari ini ya. Nanti kita akan sama-sama belajar baik melalui drama maupun firman Tuhan yang disampaikan. Oke? Jadi semuanya sudah siap? Yuk kita mulai ibadah. Kita buka dalam doa ya, ibadah kita siang hari ini. Ayo kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini jika kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai, biar Tuhan yang memimpin setiap kami dan Roh Kudus juga menolong setiap kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu yang kami akan belajar siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya. Siap memuji Tuhan adik-adik? Ayo bangkit berdiri semuanya. Yang di rumah ya, kita mau memuji buat Tuhan, berikan yang terbaik. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua
akan menyembah Tuhan ya adik-adik semua. Kita mau berikan yang terbaik dari hati kita, dari suara kita untuk Tuhan Yesus. Jesus at the center of it all. Say Jesus. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Yes, Lord. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're in the center. Everything revolves around you. Jesus, you, center of it all. The center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Yes, God, nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From adik-adik di rumah, say, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah senter dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah fokus kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memberikan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati juga hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar hidup kami berubah oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap anak-anak yang percaya katakan
Amin. Asik, senang sekali hari ini kita bisa berpiknik. Iya ya, pas juga cuacanya cerah sekali. Iya Kak, aku juga seneng banget bisa berpiknik. Wah, banyak makanan lagi. Asik. Wah, ada susu coklat. Aku mau. Aku suka susu coklat. Aku juga suka, aku duluan. Loh, kan aku duluan yang lihat. Buat aku. Enak aja, ini buat aku. Tuh, kamu minum aja. Itu yang ada susu coklatnya. Gak mau. Maunya yang itu. Itu ada gambar girlnya. Ih, daripada ribut, buat aku aja. Loh, kok kamu gitu sih? Gak seru ah. Loh, kok jadi ribut ya? Sampai teriak-teriak. Apa baik begitu? Itu susu coklatnya kan banyak. Kan bisa ambil yang lain, gak perlu berebut. Iya Kak. Aku mau main aja deh, main Lego aja. Loh, minumannya ketinggalan. Nah anak, bentar ya. Kak Anggur mau pergi ambil minuman dulu. Ingat, jangan bertengkar, jangan teriak-teriak. Ingat, kita anak Tuhan, harus bisa mengendalikan diri dan berbicara lemah lembut satu dengan yang lain. Oke, bisa ya? Iya Ya, Kak. Enaknya ngapain ya? Baca buku aja deh. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Ini loh ceritanya lucu. Mana sini aku mau baca. Loh, aku belum selesai baca. Aku mau baca dulu. Kamu ya? Teman-teman jangan bertengkar dong. Ingat, tadi Kak Anggur kan sudah pesan, gak boleh bertengkar, apalagi teriak-teriak. Habis sebel deh. Aku kan belum selesai baca, udah direbut bukunya. Mana lucunya? Nih buat kamu lagi aja bukunya. Aku mau main Lego lagi aja. Loh, Kok Legoku hilang? Jeruk, kamu kok ambil Legoku ya? Iya, aku pinjam. Soalnya nih mau bikin castle, kurang legonya. Gak boleh. Sini Legoku. Loh, aku pinjam. Gak boleh. Dasar pelit. Loh, ada apa anak-anak? Suara kalian kedengeran loh sampai jauh, teriak-teriak. Ada apa sih? ini loh Kak, Nanas dan Jeruk bertengkar karena Lego. Nanas gak bolehin Jeruk pinjam Legonya. Tadi Nanas juga rebut bukuku, padahal aku kan belum selesai baca. Tadi aku mau dipukul loh sama Strawberry. Hah? Sampai mau pukul? Wah, gak bisa seperti ini. Habis Nanas kasar Kak, aku belum selesai baca sudah diambil aja bukunya. Kan aku marah Kak. Iya Kak, Nanas juga gak bolehin aku pinjam legonya. Dasar pelit. Jeruk, gak boleh loh bicara seperti itu. Ya sudah, daripada kalian bertiga ribut, lebih baik sekarang kalian bertiga duduk manis dan sama-sama dengarkan firman Tuhan di ibadah IN Kids, oke? Oke Kak. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya. Kita juga sudah menyaksikan drama, seru ya dramanya ya. Nah, seperti yang tadi Miss Dewi sampaikan, bahwa siang hari ini ya kita akan belajar 2 karakter sekaligus ya, yaitu karakter self control atau penguasaan diri dan gentleness atau kelemah lembutan ya. Kenapa kok
kita belajar dua karakter sekaligus? Karena dua karakter ini saling berhubungan adik-adik ya. Oke, Miss Dewi ajak kita sama-sama baca yuk. Di Amsal 16 ayat 32 dan juga Amsal 25 ayat 28. Oke. Dua ayat ini ada di layar. Adik-adik bisa baca ya sama-sama dengan Miss Dewi. Oke, apa sih yang firman Tuhan katakan tentang penguasaan diri atau self control? Yuk kita baca. Di Amsal 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oke, di Amsal 25 ayat 28 dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Oke, Miss Dewi mau garis bawahi di ayat yang Amsal 16 ayat 32 dikatakan orang yang menguasai dirinya atau orang yang punya self control dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Kenapa kok dibilang melebihi orang yang merebut kota? Maksudnya apa? Nah, orang yang bisa merebut kota artinya dia seorang pemenang. Bener nggak? Ya, kalau dia bisa berhasil merebut kota, mengalahkan musuhnya, berarti dia menang. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ya bisa punya penguasaan diri, kalau kita bisa punya self control, maka firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang menang. Oke? Artinya kita bisa berhasil. Kenapa dikatakan menang? Karena kita bisa berhasil untuk mengalahkan ya tipu muslihat yang iblis sodorkan kepada kita. Pada waktu kita bisa berhasil mengalahkan kemarahan, kita berhasil untuk menguasai diri kita untuk tidak marah, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang enggak baik ya. Biasa orang marah, ingat ya, biasa kata-katanya itu selalu negatif ya, kata-katanya pasti enggak enak gitu didengar. Nah, pada waktu kita memiliki penguasaan diri atau self control ya, maka kita menang ya. Firman Tuhan katakan kita ya lebih dari orang yang merebut kota, lebih dari pemenang. Itu yang firman Tuhan katakan mengenai orang yang punya penguasaan diri. Lalu di Amsal 25 ayat 28 dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri ya seperti kota yang roboh temboknya. Apa maksudnya roboh temboknya ya? Kota yang roboh temboknya menggambarkan kota itu kalah. Dia sudah dikalahkan musuhnya, dikalahkan lawannya. Jadi kalau kita ya tidak dapat mengendalikan diri kita, ingat cerita tadi ada di jeruk ya, di cerita tentang jeruk sama nanas tadi ya, sama stroberi. Mereka bertengkar gitu ya. Ada yang nggak bisa punya pengendalian diri. Sampai tadi siapa itu yang mau mukul temennya gitu ya. Nah, dia sudah emosi, marah, mau mukul. Itu sudah hampir kehilangan pengendalian diri ya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak bisa ya mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Artinya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan kata-kata, amarah kita ya, kita mengumbar emosi dan lain ya, kita sebenarnya sudah kalah. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalah dari apa? Kalah dari tipu muslihat iblis. Artinya iblis sudah bisa berhasil membuat kita ya berdosa dengan marah-marah, mungkin mengeluarkan kata-kata yang enggak baik ya. Itu sudah dosa. Oke, jadi itu tentang penguasaan diri. Lalu apa hubungannya dengan kelemah lembutan? Lemah lembut itu bukan berarti kayak lemah gemulai, bukan begitu. Lemah lembut juga berarti bukan berarti kita orang yang lemah. Nah, ini adik-adik Miss Dewi mau kasih tahu ya.
di Matius 5 ayat 5, yuk kita lihat ya di firman Tuhan Matius 5 ayat 5 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow, luar biasa ya. Firman Tuhan mengatakan orang yang lemah lembut ya, itu berbahagia karena mereka akan memiliki bumi. Ya, satu lagi ayat tentang kelemah lembutan. Ada di Matius 11 ayat 29. Ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Tuhan Yesus katakan apa? Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi adik-adik, orang yang lemah lembut bukan berarti dia lemah. Tapi justru ya, orang yang lemah lembut itu ya, dia memiliki sebuah kekuatan ya. Jadi orang yang lemah lembut ya, dia bisa bersikap tegas. Orang yang lemah lembut bukan berarti dia lemah, kelemak-kelemek kayak orang Jawa bilang ya, apa kelemak-kelemek itu ya, orang yang lemah ya. Bukan seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang lemah lembut itu dikatakan mereka akan memiliki bumi ya. Contohnya siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi mari kita belajar pada waktu kita ya, ini hubungannya. Pada waktu adik-adik, pada waktu Miss Dewi, pada waktu kita bisa memiliki self control atau penguasaan diri, maka kita ya maka kita memiliki karakter ya kelemah lembutan. Ya. Artinya apa? Orang yang lemah lembut itu orang yang bisa menguasai dirinya, ya. Orang yang bisa mengontrol dirinya, ya, itu adalah orang yang lemah lembut. Ya, lemah lembut artinya orang yang memiliki kekuatan untuk dapat menguasai dirinya. Oke, jadi siang hari ini ya kita mau belajar dari sebuah pribadi yang paling sempurna, namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Kita mau belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, mari belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi ingat orang yang lemah lembut itu juga orang yang punya karakter, selain dia punya self control, dia juga rendah hati adik-adik ya. Jadi mari ya, karena minggu ini minggu terakhir kita belajar tentang buah roh. Miss Dewi cuma mau mengingatkan setiap kita bahwa buah roh itu adalah karakter Tuhan. Nah, kita belajar karakter Tuhan. Artinya apa? Ya, kita perlu ya melekat kepada Tuhan. Ingat adik-adik, yang kita pelajari itu karakternya Tuhan, sifat Tuhan. Jadi untuk supaya kita bisa punya karakter atau sifat Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ingat, kita hanya perlu melekat atau menempel kepada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena dikatakan Yesus pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Jadi pada waktu kehidupan kita melekat sama Tuhan, kehidupan kita menempel sama Tuhan, Miss Dewi yakin dan percaya bahwa kita pasti bisa mendapatkan impartasi ya, karakter Kristus itu akan mengalir ya dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu kita semua memiliki karakter Kristus ya, sifat-sifat yang kita sudah belajar selama beberapa minggu ini ya, Miss Dewi yakin sekali maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, pada waktu orang melihat karakter Kristus dalam hidup kita, maka mereka pasti diberkati ya, dan nama Tuhan akan dipermuliakan ya. Oke adik-adik, jadi kita sudah belajar selama beberapa minggu mengenai buah roh, dan hari ini
adalah minggu terakhir kita belajar tentang buah roh. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk tetap melekat sama Tuhan, ya, supaya kita bisa mendapatkan karakter itu dalam kehidupan kita. Ayo kita berdoa. Miss Dewi mau berdoa buat adik-adik semua dimanapun kalian berada, ya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Selama beberapa minggu kami sudah boleh belajar mengenai buah roh. Kami boleh belajar mengenai karakter Engkau Tuhan. Dan satu hal yang kami minta pada siang hari ini Tuhan, dan aku juga berdoa untuk setiap adik-adik semua dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Biar setiap hari Roh Kudus menolong setiap adik-adik semua, menolong kami semua Tuhan. Untuk kami boleh memiliki karakter Kristus itu dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami supaya hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat setiap kami sepanjang ibadah ini dan sepanjang hari ini. Kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, bagaimana kalian belajar sesuatu kan siang hari ini dari firman Tuhannya? Iya Kak. Ya, jadi Kak Anggur berharap kalian belajar ya untuk memiliki penguasaan diri dan kelemah lembutan, oke? Iya. Kak, ngomong-ngomong di depan ini ada biskuit. Buat apa Kak biskuitnya? Buat kita ya? Suka ya? Suka? Iya, aku suka. Oke, kalau gitu ayo masing-masing ambil satu. Ore, Ya. ini buat kita dimakan Kak, boleh dimakan. Tunggu ya. Nah, Kak Anggur mau kasih challenge buat kalian bertiga. Kan tadi sudah belajar tentang penguasaan diri kan, self control ya kan. Nah, kebetulan Kak Anggur mau pergi sebentar. Ya, sekitar 15 menit lah. 15 Ya. menit. Lama banget Kak. Enggak, sebentar cepet, itu. 15 menit itu. Cepet ya. Nah, barang siapa yang berhasil bertahan tidak memakan biskuit ini sampai Kak Anggur kembali, maka dia ya menang. Dia berhasil untuk memiliki penguasaan diri, self control. Nanti siapa yang menang Kak Anggur kasih biskuitnya semua. Dapat Oke? Asik. Siap terima challenge-nya? Siap. Oke. Jangan makan ya sampai Oke, Kak Anggur Kak. kembali. Oke. Kak Anggur tinggal dulu ya. Ya Kak. Aduh, ini biskuit kesukaanku. Iya. Ini enak banget. Iya, oyeyo. Aduh. Wangi, enak tuh. Enak Di sekali dalamnya baunya. ada selainya. Selai atau apa ini? Wow, totat. Tuh. Aduh, Nggak sabar lama sekali ya Kak iya. Anggur. Sudah berapa lama ini ya Kak Anggurnya? Nggak ada jamnya, lupa. Jangan dimakan. Ih, kamu Sabar. itu. Baunya enak. Iya, tapi kan masih belum, waktunya masih lama. Aduh, ngapain ya? Makan yuk. Gimana sih? Nggak boleh. Self control, self control. Pegang aja boleh, pegang. Cium aja kali ya. Jilat. Enaknya. Jilat. Tuh, masih lama nggak ya? Jilat. Jangan dong. Tapi ini menarik sekali. Bolehlah dimakan aja ya. Jangan, nggak boleh. Jilat-jilat aja sedikit, nggak apa-apa. Jangan, taruh nanas, taruh. Nanti kamu Iya. gagal loh. Nggak boleh. Ya, ingat self control, self control. Oke. Aduh, tapi ini menarik sekali.
Loh, nanas, kok dimakan sih? Aduh, Iya. Kak Nanas gak sabaran sekali. Halo, bagaimana? Halo Kak. Siapa yang berhasil bertahan? Kita dong, yeay. Nanas gagal ya. Iya Nanas Gagal untuk bertahan. Wah, Asik, kita dapat berarti banyak. Nanas harus belajar lebih lagi ya untuk memiliki penguasaan diri ya. Jadi bagus buat stroberi dan jeruk. Yeay, kita bisa dapat ini. Iya, nanti Kak Anggur kasih ini ya, kalian bagi berdua ya. Asik, ini boleh dimakan Kak? Iya, sekarang boleh Yeay, dimakan. asik. Iya, ya. Oke. Nah, adik-adik Ian Kids dimanapun kalian berada, ibadah kita siang hari ini sudah selesai, ya. Dan Kak Anggur berharap ya adik-adik semua siang hari ini belajar sesuatu ya dari firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama pelajari. Oke adik-adik, sampai ketemu di IN Kids minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.